Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Mana sih? Perkenalkan nama saya Nur Wahidah, Prodi S1 Farmasi NIM B1A1192216, kelas F, angkatan 2019. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi dan energi. Apa sih ini? Materi yaitu sesuatu yang menempati ruang dan massa. Materi mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Massa, banyaknya materi yang terkandung dalam suatu zat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa pertama kali dicobakan oleh Antoine Laurent Lavoisier. Kalau susah nyebutnya, bisa dibaca. Berkebangsaan Prancis yang hidup tahun 1743 sampai 1794. Dia melakukan uji coba, yaitu menimbang suatu zat sebelum bereaksi dan setelah bereaksi. Ternyata hasilnya sama, sehingga dia dapat menyimpulkan bahwa massa zat sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi hasilnya sama. Oke, selanjutnya materi dan perubahannya. Materi itu terbagi menjadi 2, yaitu campuran dan zat. Campuran terbagi lagi menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Ada yang tahu nggak nih homogen dan heterogen itu apa? Oke, lanjut cek video ini. Homogen yaitu suatu keadaan di mana sesuatu itu menjadi satu, atau ya bisa dibilang tidak dapat dibedakan, rata, atau gimana ya, pokoknya rata lah. Kalau heterogen itu kayak belum tercampur semua atau belum rata. Nah, atau bisa dibilang heterogen itu kebalikan dari homogen. Selanjutnya yaitu zat. Zat itu terbagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Ada yang tahu nggak perbedaan unsur dan senyawa? Oke, sini dijelaskan. Unsur yaitu terdiri dari satu atom. Contohnya Na atau natrium, N nitrogen, Cl atau klorin. Astagfirullahaladzim, kamu berdosa banget. Oke, lanjut. Maaf, tadi ada gangguan dari makhluk tak dikenal. Pusing saya itu. Oke, selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa itu terdiri dari beberapa unsur loh. Contohnya NaCl atau natrium klorida. Kan penggabungan dari 2 unsur, Na atau natrium dan Cl atau klorin, menjadi garam dapur. Oke, lanjut. Materi itu ada perubahan fisika dan ada juga perubahan kimianya loh. Perubahan fisika itu tidak menghasilkan materi baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan materi baru. Nah, apa sih pencahayaan? Oke, lanjut. Contoh perubahan fisika seperti es, terus mencair menjadi air, terus bisa kembali menguap, terus menjadi air lagi, dan seterusnya. Berbeda dengan perubahan kimia. Perubahan kimia seperti besi berkarat. Besi berkarat akan menjadi karatan dan rapuh, hancur, tidak akan bisa menjadi besi lagi. Atau kayu yang dibakar akan menjadi arang, tidak akan bisa menjadi kayu seutuhnya lagi. Oke, ciri-ciri perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu sifatnya cuma sementara. Kayak cinta dia, ke aku cuma sementara. Oke lah, lanjut. Ya udah, nggak usah baper-baper lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang kedua yaitu tidak ada zat baru. Yang ketiga, yang berubah itu hanya wujud, ukuran, dan zatnya. Oke, baiklah, lanjut.
Ciri-ciri perubahan kimia. Perubahannya itu sifatnya permanen, menghasilkan zat baru, dan dapat diamati melalui perubahan warna ataupun suhu. Lanjut, klasifikasi materi. Setiap materi terdiri atas zat, baik itu zat murni maupun zat campuran. Setiap materi yang terdiri atas zat adalah unsur dan senyawa. Setiap materi yang terdiri atas zat yang berupa campuran pasti ada yang heterogen dan homogen. Perubahan antara unsur dan senyawa yaitu perubahan kimia. Perubahan antara zat dan campuran yaitu perubahan fisika. Oke, selanjutnya yaitu materi energi. Energi itu yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Salah satu contohnya yaitu energi panas bisa menjadi energi listrik. Energi panas juga bisa menjadi energi gerak loh. Contohnya itu di kereta api. Kalau yang menjadi listrik contohnya itu di panel surya. Kalau energi gerak juga bisa jadi energi listrik, contohnya kincir angin yang ada di Belanda. Gak usah jauh-jauh di Belanda, di Jeneponto ada kok. Oke, lanjut perubahan energi. Ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi listrik, ada energi cahaya, panas, kimia, dan nuklir. Oke, lanjut sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur sebelum berubah nama menjadi sistem periodik unsur pernah mengalami beberapa perkembangan nama. Ganti nama. Salah lah. Pokoknya berganti nama. Pertama yaitu Triade Dobereiner. Kalau nggak salah tahunnya itu 1817. Kemudian berganti nama lagi menjadi Daftar Mendeleev. Tahun 1869. Kemudian yang terakhir ini berubah nama menjadi sistem periodik unsur modern. Semoga nggak berubah-berubah lagi. Oke, yang pertama yaitu Triade Dobereiner. Triade Dobereiner ini dikemukakan oleh John W. Dobereiner, menyatakan adanya kesamaan antara sifat unsur dengan massa atom relatif. Pada tahun 1817 dia memasukkan 3 unsur tersebut ke dalam 3 kelompok triad yang memiliki sifat yang sama, yang disebut juga dengan triade. Oke, lanjut Daftar Mendeleev. Lieutenant Meyer and Dmitri Ivanovich Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Oke, pada tahun 1869 Mendeleev berhasil menyusun daftar yang terdiri atas 65 unsur kimia. Daftar tersebut disusun berdasarkan kenaikan MR. MR itu atau massa atom relatif. Kemudian diberikan nama yaitu hukum periodik. Oke, lanjut. Lecoq de Bois-Baudran pada tahun 1875 menemukan unsur yang sifatnya sama dengan Eka aluminium dan gallium. Pada masa ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada Eka boron, Eka aluminium, Eka silikon, dan terakhir itu Eka apa ya? Eka mangan. Oke, kalau Eka boron itu nomor atomnya itu 44. Eka aluminium nomor atomnya itu 68. Eka silikon nomor atomnya itu 72. Dan Eka mangan itu nomor atomnya 100. Sistem periodik modern. Sistem periodik unsur disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya, yang artinya apabila suatu unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka satu sifat tertentu akan berulang secara periodik. Selanjutnya, 3 sifat unsur dalam sistem periodik atau biasa disingkat dengan SPU. Anginnya kencang banget. Pertama, yaitu jari-jari atom.
energi ionisasi, dan afinitas elektron. Lanjut, jari-jari atom. Tunggu bentar ya. Makasih. Oke, saya akan memperlihatkan jari-jari atom. Contoh jari-jari atom mana sih? Oh, ini dia. Ini dia. Ini adalah kulit atom, inti atom. Ini kulit atom 1, 2, 3, atau bisa kulit M, K, L, M, N, bisa sembarang lah. Ini juga begitu, ini inti atom, ini jari-jari atom. Ini kan jari-jarinya kecil ya. Ini besar. Ini semakin besar jari-jari atom, maka gaya tarik-menariknya itu akan semakin lemah. Kenapa? Karena agak jauh atau lumayan jauh dari inti atom. Bisa dirumpamakan seperti wifi. Oke. Kenapa saya bisa umpamakan itu sebagai wifi? Apabila kita agak lumayan jauh jaraknya dengan wifi teman kita atau yang menghotspot kita, maka signalnya itu akan lalot, loading, sinyalnya akan lemah. Begitu pula dengan yang inti atom ini. Atom semakin besar jari-jarinya, maka semakin daya tarik menariknya itu akan semakin lemah. Lanjut, energi ionisasi. Energi ionisasi itu diperlukan untuk melepas satu elektron terluar dari satu periode. Semakin besar elektron, maka akan semakin besar energi ionisasi. Elektron itu akan sangat sukar dilepas apabila dia memiliki pasangan. Ya, kita juga harus memiliki pasangan, guys. Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion negatif dengan ion positif. Gaya ini biasa juga disebut dengan elektrostatis. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersama atau secara bersamaan oleh dua atom. Lanjut, ikatan logam dan ikatan hidrogen. Ikatan logam adalah suatu ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik. Oke, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yaitu gaya tarik menarik antara molekul yang terjadi antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif seperti nitrogen, oksigen, dan fosfor. Oke, lanjut. Yang terakhir ini ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals yaitu gaya tarik-menarik antara atom atau molekul dan lebih lemah dibandingkan dengan gaya yang timbul akibat ikatan valensi. Mungkin sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin lebihnya nggak ada, kurangnya yang banyak, tapi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.